Perintah Allah yang pertama, dan kita berbangga pada hari ini bahwa di Kota Banjarmasin, Bapak Wali Kota dengan segala kesibukannya berkenan hadir di tengah-tengah kita, dan Perpustakaan Nasional kami sampaikan terima kasih. Gerakan nasional membaca buku untuk anak-anak kita. Alhamdulillah partisipasi dari beberapa korporat dan juga instansi lain dalam bentuk sumbangan buku banyak sekali, dan bersinergi dengan ibu-ibu PKK, gerakan nasional membaca buku bagi anak-anak kita ini alhamdulillah bisa kita launching dan menjadi starting point bagi Kota Banjarmasin, bahwa anak-anak kita punya hak yang sama untuk dibacakan buku oleh orang tuanya. Sebenarnya tidak benar kalau dikatakan itu. Tetapi yang ingin saya sampaikan paling penting adalah apa yang disampaikan Pak Wali Kota tadi. Pak Wali Kota yang kami hormati, kami menyampaikan bahwa betul sekali apa yang disampaikan Pak Wali adalah paradigma perpustakaan harus berubah. Jadi Perpustakaan Nasional sekarang ini bersama seluruh dengan stakeholder kita, koordinasi dengan Dinas Perpustakaan Provinsi, Kabupaten Kota, kita sudah merancang suatu aplikasi teknologi informasi yang mana perpustakaan menjangkau masyarakat. Jadi Perpustakaan Nasional sudah bisa mendigitalkan kurang lebih 2,1 miliar artikel yang bisa diakses tanpa harus berkunjung ke perpustakaan, dan bisa menjadikan seluruh dinas perpustakaan Indonesia sebagai agen untuk mendistribusikan kepada masyarakatnya. Kita sudah rancang di Perpustakaan Nasional, dan alhamdulillah Pak Wali Kota, schedule kita di Perpustakaan Nasional hari ini sampai dengan Desember sudah full. Nah, kami ingin memberi ruang kepada seluruh masyarakat, ingin bedah buku silakan, ingin bermusik silakan, ingin bikin drama silakan, ingin diskusi apa saja tentang peradaban. Kami hanya mengunci Perpustakaan Nasional steril dari politik, jadi tidak bisa bicara tentang kandidat, tidak bisa. Karena memang di mandat UNESCO, perpustakaan merupakan benteng demokrasi terakhir di dunia yang akan memenuhi hak seluruh masyarakat. Di sana akan kita rencanakan perpustakaan itu nanti terpadu dengan PAUD. Nah, terpadu dengan PAUD dan terpadu juga dengan pelayanan keluarga berencana. Nah, nanti kegiatan PAUD itu jalan, ibu-ibu mengantar anaknya, lalu anaknya dididik oleh guru-guru PAUD, ibu-ibunya kita kerahkan untuk membaca perpustakaan yang ada di sana. Dalam rangka kita meningkatkan indeks literasi masyarakat Banjarmasin khususnya dari Kalimantan Selatan, dan kami sangat menyadari betul bahwa pentingnya perpustakaan itu dengan sebuah kesimpulan bahwa perpustakaan dan museum itu adalah simbol peradaban sebuah kota. Itu sebenarnya sudah mengandung semua
aspek kebijakan yang harus kita implementasikan, karena bagaimanapun juga masyarakat yang cerdas itu menjadi penting untuk kita hadirkan, ya, termasuk juga misalnya aspek pembangunan itu bukan hanya fisik. Aspek pembangunan itu adalah bagaimana kita mendidik generasi Banjarmasin menjadi generasi yang bisa membaca, melek baca, kemudian menjadi generasi yang pandai, pintar, dengan membacalah jendela ilmu pengetahuan yang akan terbuka. Tidak rendah budaya bacanya Indonesia, kemampuan membaca kita yang rendah. Artinya semua orang rajin menulis, membaca melalui media sosial, kan itu berarti kan tinggi. Tetapi kapan menemukan artikel yang panjang didelete, dilangkai karena kapasitasnya. Maka salah satu cara yang ditempuh untuk meningkatkan budaya baca masyarakat itu pertama adalah menanamkan keyakinan bahwa setiap orang dikaruniai otak oleh Allah Sang Pencipta yang maha dahsyat, dan itu hanya berguna untuk diri kita, untuk keluarga, untuk masyarakat apabila otak itu berisi ilmu pengetahuan. Hanya ada satu transfer knowledge dari teori ke praktek, ialah membaca atau vokasi. Karena itu saya kira tidak ada cara lain untuk meningkatkan budaya baca masyarakat adalah atas dasar keyakinan dan berikan sebanyak mungkin buku yang sesuai dengan kebutuhannya. Jangan Anda mereferensikan buku kepada seseorang di mana buku itu Anda pakai untuk menjadi menjadi dokter, tetapi dia sendiri adalah hanya pedagang kaki lima. Jadi berikanlah buku-buku kepada orang itu sesuai dengan dunia profesi yang digelutinya, sehingga dia akan tertarik untuk mendalaminya karena dia berharap akan ada manfaat ekonomi, akan ada kepuasan psikologi, dan ada peningkatan status sosial dengan ilmu yang dia miliki. Itu pertama. Yang kedua, meningkatkan budaya baca ini merupakan gerakan, tidak bisa disampaikan hanya kepala perpustakaan nasional, harus mengajak pemerintah, jajaran gubernur, jajaran wali kota, dan kita semua. Caranya adalah mulai untuk mengoreksi budaya-budaya yang tidak mendukung budaya baca. Misalnya orang punya 2 handphone tapi mengeluh tidak bisa beli buku. Dia bisa beli pulsa 5 kali sebulan tapi selalu mengeluh kalau sudah buku mahal. Itu kan hanya kesadaran saja. Jadi kita harus semua mendukung. Yang ketiga, ya memang harus dibentuk dan dibangun sarana prasarana. Makanya dikatakan bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan perpustakaan yang modern, dan di pasal 7 disebutkan pemerintah harus wajib menyiapkan fasilitasnya. Di dalam Undang-Undang 43 2007 tentang perpustakaan, maka perpustakaan harus dikelola oleh tenaga profesional yang bisa membaca kebutuhan pengunjung perpustakaan.